Masih di IDX Constant Closing pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan digital. Ada Arto, lebih direkomendasikan trading buy, supportnya di 1760, resistennya hingga ke 1850, kemudian ada MAPA, lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 655, resisten hingga ke 710, emiten rumah sakit ada Mika, trading buy 2520, supportnya dan resisten hingga ke 2630. Sementara dari properti ada Pani, buy on weakness pemirsa, supportnya di 10.800, resisten hingga ke 11.775, buy on weakness. Arto, MAPA, Mika, dan Pani, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita ke Arto terlebih dahulu dari perbankan digital, di mana di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini ditutup menguat di 1,97%, 18.10, intraday 18.30, di tengah pembalikan arah melemah IHSG hari ini. Analisisnya Pak Didit untuk Arto? Oke, kalau kita lihat memang selama 5 hari berturut-turut ya, termasuk hari ini, pergerakan Arto sedang berada di fase uptrend dalam jangka pendeknya. Dan pergerakan Arto pun juga mampu break dari cluster MA20 dan 60-nya, dan juga masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. Meskipun volumenya pembeliannya agak cenderung menipis gitu ya. MACD menarik, sudah ada tanda-tanda golden cross dan nampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Selama masih mampu berada di atas 1760 sebagai area supportnya, dan mampu break nantinya di atas 1850, maka kami perkirakan untuk posisi Arto berikutnya nampaknya akan menguji di area 1900 sampai 1950 terlebih dahulu dalam jangka pendeknya. Namun tetap waspadai karena apabila break dari 1760, maka dapat kami perkirakan sebagai worst case skenario Arto akan menguji di 1680 sampai ke 1710 begitu. Baik, bagaimana Anda melihat posisi dari saham Arto, Pak, dengan penguatan yang terjadi tapi masih cukup jauh, paling tidak ke level 1900-an, level yang pernah dicapai di pertengahan Mei kalau tidak salah untuk Arto? Halo Pak Didit? Ya, Pak Didit. Baik, Arto ditutup di 1810, menguat di 1,97% pemirsa, di mana di sepanjang perdagangan hari ini, Arto bergerak di range harga 1775 hingga ke 1830 pemirsa. Di penutupan hari ini di 1810 menguat di 1,97%. Pak Didit, Ya, ya, sempat terputus tadi Pak, untuk Arto bisa di review ulang kembali dengan posisi Arto di 1800-an saat ini, kemudian di Mei sebelumnya sempat ke 1900-an. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari Arto sempat tertekan ke 1200-an di April? Halo Pak Didit. ya, halo Mas David, maaf, bisa diulangi pertanyaannya Mas? Ya, Pak Didit, menyambung dari pembahasan sebelumnya, Arto dengan Iya. target resisten di 1850, peluang ke 1900-an seperti apa Pak? Oke, kami melihat kalau memang nanti Arto dari sisi volumenya masih terjaga dengan baik, masih muncul adanya volume pembelian, dan apabila break dari 1850, maka dapat kami perkirakan Arto akan menguji di 1905 sampai ke 1950 terlebih dahulu gitu, Mas. Mhm. Baik, ada perubahan tidak Pak ketika level resisten tadi yang 1850 ditembus untuk buy on breakout untuk Arto? Ya, kalau kita lihat dengan adanya peningkatan dari volume pembelian, maka apabila break dari 1850, maka bisa langsung untuk buy on breakout terlebih dahulu untuk Mhm. pergerakan Arto. Baik, dari Arto kita beralih ke samping kedua Pak, ada MAPA, ditutup menguat 6% hari ini di level 700, kebetulan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pertimbangan untuk MAPA yang sudah menguat di 2 hari terakhir ini, Pak Didi. Pak Didit, saya ulangi Ya, kembali untuk MAPA, untuk Pak. MAPA sendiri, Mhm. kalau kita cermati, memang saat ini sedang menguat ya, dan ditutup di levelnya 700.
Pergerakan dari MAPA sendiri mampu break dari klaster MA20 dan 60-nya juga selama 3 hari berturut-turut. Ini juga masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. Maka dengan demikian kalau kita lihat ini MAPA bisa untuk buy on weakness dulu di supportnya 655 dan resistennya di 710. Kami melihat dari sisi MACD sudah mulai menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross. Nanti apabila break dari 710, maka dapat kami perkirakan untuk pergerakan MAPA berikutnya nampaknya akan menguji di 740 sampai ke resisten kuat berikutnya yang berada di 775. Seperti itu Mas Devi. 775 target sampai kapan, Pak? Untuk 775 paling tidak mendekati 740 dulu ya di pekan ini terlebih dahulu. Apabila nanti mampu break kembali dengan volume yang cukup rapi dan meningkat, maka nampaknya akan menguji di 775. Penguatan yang terjadi di 2 hari terakhir didukung dari sisi volume tidak, Pak? Kalau kita lihat selama 2 hari, bahkan 3 hari terakhir ya, kalau kita lihat 3 hari terakhir, ini dari sisi volume MAPA sendiri cenderung meningkat, meskipun tidak begitu besar ya, namun ini pergerakannya juga cenderung rapi, stokastiknya juga menarik, masih berpeluang menguat dari area netral, dan untuk MACD-nya ini relatif menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross seperti itu. Baik, dari MAPA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa. Emiten rumah sakit ada Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, hari ini juga menguat di 3,15%, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan ditutup 2620. Analisis untuk Mika, Pak, trading buy di level berapa? Ya, untuk pergerakan Mika ya saat ini memang sedang berada di fase uptrend ya. Namun demikian pada hari ini pergerakan Mika kebetulan tertahan oleh MA200-nya meskipun selama 3 hari berturut-turut ini masih didominasi dengan munculnya volume pembelian begitu ya. Volume pembeliannya pun juga agak cenderung turun. Menarik apabila kita cermati dari sisi MACD-nya. MACD sudah mulai menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross. Nanti apabila Mika mampu break dari 2630 sebagai area resistnya, di mana tadi juga sempat break ya ke 2650, namun masih membentuk adanya kepala candle gitu ya. Maka kami perkirakan untuk pergerakan Mika berikutnya akan menguji di level 2720 sampai ke area berikutnya di 2770. Begitu Mas David. Baik, dari Mika kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak Didit dari properti ada Pani, tapi lebih ke arah buy on weakness. Saya ulang kembali, supportnya di 10.800, resistennya hingga ke 11.775. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, saham Pani ditutup menguat tipis di 0,44% setelah ke 11.550. Analisis untuk Pani, Pak Didit. Oke, baik. Mungkin dari untuk pergerakan Pani sendiri ya, ini masih cenderung untuk konsolidasi begitu ya. Kalau kita lihat pergerakannya juga belum begitu banyak bergerak kemana-mana, masih cenderung menyempit. Volumenya pun juga cenderung mengecil gitu ya untuk pergerakan Pani. Dan dari sisi MACD dan stokastik masih relatif flat. Maka dari itu untuk Pani nanti dapat diperhatikan supportnya di 10.800, nanti bisa buy on weakness untuk Pani sendiri dan resistennya di 11.775. Apabila nanti Pani masih mampu bertahan di atas support 10.800 dan mampu break dari resistennya, maka target penguatan Pani yang dapat kami berikan nanti di levelnya 12.225 sampai ke 12.775. Begitu Mas David. Penutupan hari ini di 11.350 menguat di 0,44% pemirsa. Support mungkin yang bisa diwaspadai singkat saja Pak? Untuk support dari Pani di 10.800 Mas David. Baik, penutupan hari ini masih di 11.350, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi juga sudah disampaikan, di antaranya tadi ada Pani yang baru saja kita ulas, kemudian juga ada posisi Mika, MAPA, dan Arto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel. Pak Didit, kita kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas di 0,18% pemirsa, dan indeks harga saham gabungan kembali diperdagangkan atau berhasil ditutup di 6.915,360. Level terendah hari ini di 6.885, level tertinggi di 6.971. Semoga pelemahan terbatas di menit-menit penutupan memberikan sinyal positif untuk perdagangan indeks harga saham gabungan di keesokan harinya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat
posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Tampaknya bergerak mix, MNC 36 melemah di 0,70%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,32%, sementara LQ45 melemah di 0,56%. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer menguat di 0,73%, barang baku juga menguat di 0,16%, transportasi dan logistik melemah dalam di 2,23%, sementara sektor keuangan melemah di 0,83%. Saham-saham yang hari ini melaju di zona hijau, top gainers, BRMS ditutup menguat di 408, aman terapresiasi ke 8.650, SSIA melesat ke 1680, dan PSAB juga menguat di Rp474 per sahamnya. Grafis yang terakhir, saham-saham yang menjadi pemberat dari perbankan big cap pada BMRI dan BBRI ditutup melemah di 4750, 3680, bahkan BMRI transaksinya 1,5 triliun rupiah, MBMA tertekan ke 436, DSSA juga tenggelam ke 52.725. Ya. Kemudian top gainers juga ada BRMS, Aman, SSIA, dan juga PSAB. Tadi juga sudah dapat Anda lihat. Kemudian terakhir BMRI, BBRI, BMA, dan juga DSSA ini. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya. Bapak Jason dari Jakarta ini, Pak, menanyakan KLBF baru mau ambil posisi, direkomendasikan tidak, Pak? Support dan resistennya. Oke, untuk KLBF sendiri nanti bisa untuk trading buy ya, untuk area supportnya yang dapat kami perkirakan di level 1415 dengan area resisten di 1570. Karena kalau kita melihat volumenya, pergerakannya saat ini, pergerakan KLBF masih berada di bawah MA20-nya, meskipun volumenya sudah mulai muncul adanya volume pembelian. Namun MACD dan stokastik belum ada konfirmasi lanjutan. Nanti bisa dijadikan untuk area resistennya tadi di area 1570. Apabila mampu break, maka target selanjutnya nanti dapat diperhatikan 1600 sampai 1675. Untuk area pembeliannya dapat dicermati di level 1450 sampai di level 1495. Begitu Mas David. Baik, Bapak Purnomo dari Jakarta, Pak, menanyakan saham Arto, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas ya, Pak, ya, untuk Arto. Bisa review singkat saja, Pak. Bisa beli di harga berapa untuk Arto? Oke, untuk Arto sendiri, kita tadi telah merekomendasikan untuk trading buy ya. Untuk Arto sendiri, supportnya berada di level 1760 dengan area resisten di 1850. Melihat dari sisi dari area penutupannya saat ini, pergerakan Arto cenderung cukup baik ya nampaknya. Nanti dapat dilakukan untuk area pembelian dari pergerakan Arto sendiri yang dapat kami perkirakan nanti di level 1775 sampai ke 1795. Namun demikian apabila nanti Arto besoknya break gitu ya dari 1850, maka langsung dapat dijadikan oleh area buy on breakout-nya. Targetnya terdekat 1905 sampai 1950 begitu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Didit menanyakan saham BBTN, Pak. Seperti apa prospeknya? Hari ini juga ikut melemah di 1095 penutupan hari ini. Oke, untuk saham BBTN sendiri memang masih berada di fase downtrend-nya ya. Masih berada di MA20-nya disertai dengan munculnya volume penjualan yang relatif meningkat. MACD dan stokastik juga masih mengkonfirmasi adanya lanjutan koreksi dari BBTN sendiri. Nanti dapat diwaspadai untuk wait and see terlebih dahulu. Apabila BBTN nanti break dari level 1055 sebagai area supportnya, maka target koreksi untuk BBTN sendiri nanti berada di area 970 sampai 1010. Mungkin area tersebut dapat dijadikan sebagai area untuk buy on weakness-nya. Untuk support lanjutannya nanti dapat diperkirakan di 960. Adapun area target dari BBTN sendiri yang dapat kami perkirakan dapat dicermati di 1135 sampai 1180. Baik, Brand, Pak, dari Bapak Ari dari Jakarta Barat. Terima kasih sudah bergabung, nyangkut di 6250, Pak, untuk Brand.
Oke, untuk Brent sendiri di 6250 ya, pergerakannya saat ini sebenarnya juga masih cenderung downtrend untuk pergerakan dari Brent sendiri meskipun selama 3 hari volume pembeliannya cukup meningkat namun belum mampu break dari MA20. MACD-nya sudah mulai melandai, stokastik nampaknya akan mulai menguat di area netral. Tetap cermati area supportnya yang dapat kami perkirakan untuk Brent sendiri nanti di levelnya 5.750. Selama masih mampu berada di atas area tersebut, maka dapat dijadikan MA20-nya sebagai area resistennya nanti di level 6.180, Ya. 6.175 begitu ya. Apabila nanti mampu break, adapun target Brent sendiri yang dapat kami perkirakan dalam jangka pendek di level 6.500 sampai 6.725 terlebih dahulu begitu. Baik, dari Maluku Tenggara ada Bapak Robert. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. IPCC Pak sudah profit di 863. Resisten selanjutnya untuk IPCC? Oke, untuk IPCC sendiri saat ini kebetulan memang pergerakannya menguat ya dan ditutup di levelnya 1020 untuk pergerakan IPCC. Dari sisi volume masih muncul adanya volume pembelian, stokastiknya mulai mengkonfirmasi adanya lanjutan penguatan, namun demikian dapat diperhatikan untuk area resistnya di 1050. Mampu break dari 1050, target berikutnya yang dapat kami berikan di 1085 sampai 1125 begitu. Ya, kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Pak Didit, ada Bapak Bukik. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham NCKL, Pak. Bagaimana prospeknya jika direkomendasikan support dan resisten untuk NCKL? Hari ini ditutup flat di 660, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari NCKL ini belum mampu break juga dari MA20-nya, formasi candle-nya agak cukup meragukan gitu ya, meskipun disertai dengan munculnya volume pembelian. Waspadai untuk area support dari NCKL sendiri apabila break dari 635, Ya. kami perkirakan nampaknya NCKL sendiri ini masih akan terkoreksi untuk menguji di area 605 sampai ke 575. Namun demikian, best case skenario-nya dapat dicermati untuk area resisten yang tadi belum mampu ditembus ya di 685 karena apabila break dari 685 kami perkirakan target 710 730 seperti itu. Baik, terakhir Pak, BRMS ini tidak menyebutkan nama ada lokasi support dan resisten entry ideal untuk BRMS. Oke, kalau untuk BRMS sendiri saat ini kebetulan ditutup menguat ya untuk BRMS dan dapat kita lihat untuk volume hari ini relatif cukup baik dibandingkan volume periode sebelumnya. Stokastik sudah golden cross dan nampaknya berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Cermati area support yang berada di 382. Selama masih mampu berada di atas area tersebut, maka nanti untuk area pembeliannya dapat dicermati di level 390 sampai 404 dulu. Dan apabila nanti BRMS mampu break dari 414, maka target penguatan berikutnya berada di 424 sampai ke area 434 seperti itu. Cukup sulit kembali ke 490-an, Pak? Pak Didit, cukup sulit ke 490, Pak? Kalau untuk BRMS sendiri 490 masih cukup panjang ya karena harus melewati adanya 460 sebagai area resisten kuatnya terlebih dahulu begitu Mas. Baik, analisis untuk BRMS ditutup 408 menguat 3,03%. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Didit. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk Anda di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Didit, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Teh Herditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.